Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Camat Kecamatan Sukarame, yang terhormat kepada Bapak Lurah beserta jajarannya, yang terhormat kepada Bapak Thohirin selaku Ketua Masjid Al-Huda, serta yang saya hormati para jamaah sekalian yang telah hadir dalam acara pengajian ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara pengajian rutin hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru dan orang tua kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ini penting untuk dibahas karena ada sebagian orang beranggapan bahwa sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangatlah mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tidak lain kecuali untuk suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai pelajaran dan hukum. Adapun pada saat ini banyak manusia yang meninggalkan kitab yang agung ini, tidak mengenalnya kecuali hanya pada saat-saat tertentu saja. Di antara mereka ada yang hanya membacanya saat akan menuju kematian. Di antara mereka ada yang hanya menjadikannya sebagai jimat. Dan di antara mereka ada yang hanya mengenalnya pada saat bulan Ramadan saja. Memang benar bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Namun, tidak sepantasnya seorang muslim berpaling dari kitab yang mulia ini di luar bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keutamaan yang begitu banyak bagi para pembacanya meskipun di luar bulan Ramadan. Dan di antaranya adalah yang pertama, memperoleh kesempurnaan pahala. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang saleh. Sebagai hadis riwayat dari Tirmizi bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang kedua, memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Seperti hadis yang menyatakan bahwa bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu agar selamat dunia dan akhirat. Rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan diri kita dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat dan kesengsaraan selama di dunia dan di akhirat. Semua itu terwujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Baginda Rasulullah bersabda bahwa ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Keutamaan yang keempat
yaitu dapat menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan yang lainnya. Seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati ini dapat berkarat, sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran, jawabnya. Keutamaan yang kelima yaitu kedua orang tuanya mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kala, yang dimana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.